Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya organ hati ataupun dikenal dengan sebutan liver ya memiliki peranan yang sangat penting untuk tubuh kita, jadi perlu kita jaga ya. Nah, ada vitamin yang baik untuk kesehatan hati. Nah, mau tahu ya? Nah, kalau mau tahu simak sampai habis. Organ liver ya ataupun hati merupakan organ yang berperan penting dalam menyimpan ya dan melepaskan energi dari makanan, kemudian juga menyaring limbah dalam darah ya. Kemudian juga membuangnya dari tubuh ya, metabolisme ini juga ada hubungannya dengan organ hati. Nah, kemudian yang makanya disebut dengan organ vital ya karena memang peranannya memang vital sekali untuk tubuh kita. Nah, teman-teman, jadi jangan sampai ya organ hatinya bermasalah ataupun sakit yang mengalami gangguan organ liver ataupun hati. Nah, tapi teman-teman ya, organ hati bisa dijaga dengan beberapa cara ya. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan vitamin ya untuk menjaga kesehatan hati. Nah, yang pertama itu vitamin C. Nah, vitamin C termasuk antioksidan yang dapat melawan kerusakan oksidatif ya akibat radikal bebas. Ya, karena teman-teman ketika kekurangan vitamin C, ya ini lebih sering ditemui pada pasien-pasien yang mengalami perlemakan hati ataupun fatty liver. Nah, jadi teman-teman ya boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C ataupun suplemen yang mengandung vitamin C ya. Nah, tetapi jangan konsumsinya berlebihan, sesuaikan dengan dosis ataupun anjurannya. Kalau berlebihan ya nggak bagus juga ya untuk kesehatan. Nah, untuk buah-buahan yang kayak vitamin C, misalkan buah jeruk ya, pepaya kan enak tuh ya, kiwi, nah juga rasanya enak juga ya, stroberi, nanas, mangga ya, ataupun buah-buahan lain ya, bebas saja buah-buahannya. Yang penting ya buah-buahannya itu dimakan. Nah, perlu diingat teman-teman, walaupun buah-buahan bermanfaat, jangan konsumsi berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Yang kedua, vitamin D. Nah, vitamin D memang ya menjadi salah satu vitamin yang baik ya untuk menjaga kesehatan liver. Ya teman-teman, ya mungkin belum tahu ya kalau vitamin D ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, jadi ini disintetis ya ataupun dibentuk oleh ya kulit ya saat terkena sinar matahari ya, sinar UV. Nah, sama seperti vitamin C. Nah, orang dengan kekurangan vitamin D ini juga terjadi ya ataupun ditemui ya pada pasien dengan perlemakan hati ataupun fatty liver. Nah, jadi teman-teman ya vitamin D memiliki peran ya untuk memproduksi adipogen, yaitu seperti ya asam amino ya, itu yang dibuat di jaringan lemak. Nah, jadi jika kadar vitamin D rendah di dalam tubuh ya bisa berakibat ya pada terjadinya peradangan termasuk pada organ hati. Nah, jadi teman-teman ya sangat penting ya untuk mengkonsumsi vitamin D dalam memelihara kesehatan hati ataupun liver. Ya bisa dalam bentuk makanan ya ataupun suplemen vitamin D. Yang ketiga, vitamin E. Nah, teman-teman, vitamin E ini termasuk jenis antioksidan yang melindungi ya sel dari kerusakan akibat radikal bebas juga. Nah, vitamin E ini memiliki peran penting dalam perkembangan perlemakan ya hati ataupun fatty liver. Nah, jadi teman-teman ya, vitamin E ini bisa menurunkan ya tingkat stres oksidatif ya pada pasien fatty liver. Yang keempat, vitamin K. Nah, vitamin K memiliki fungsi penting dalam membentuk sejumlah protein dalam proses pembekuan darah ya. Jadi ada hubungannya dengan antikoagulasi ataupun pembekuan darah. Nah, jadi ketika teman-teman kekurangan vitamin K, nah ini bisa ya memicu risiko perdarahan ya, misalkan teman-teman yang mengalami luka ya itu bisa mengalami perdarahan yang sulit berhenti. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari kesehatan liver. Yang kelima, vitamin B3. Nah, vitamin B3 atau disebut dengan niacin ya termasuk nutrisi penting dalam kesehatan pencernaan ya termasuk hati, liver ya. Jadi teman-teman, vitamin B3 bisa mengurangi kadar kolesterol, ya asam lemak, trigliserid. Nah, jadi penting ya teman-teman dalam menjaga kolesterol tubuh tetap aman terkendali. Jadi teman-teman ya vitamin B3 yang cukup, ya ini sangat bagus sekali ya untuk penderita fatty liver ataupun perlemakan hati. Nah, jadi teman-teman ya walaupun begitu,
jangan sampai mengkonsumsi vitamin B3 ini terlalu banyak ya ataupun berlebihan. Jadi konsumsinya ya sesuai saja ya, sesuai dengan dosis. Misalkan teman-teman mengkonsumsi dari suplemen bisa ya. Kalau seandainya berlebihan, kenapa memangnya dok? Kalau berlebihan takutnya mengalami keracunan hati ataupun liver. Yang keenam, vitamin B12. Nah, penyakit liver ya bisa memicu kekurangan vitamin B kompleks, terutama vitamin B12. Kok bisa? Ya karena memang ya orang-orang yang mengalami penyakit liver biasanya ada masalah di pola makannya. Nah, banyak pasien yang sakit liver itu menghindari konsumsi daging ya karena untuk meringankan fungsi hati. Nah, sementara ya daging termasuk makanan yang kaya vitamin B12. Nah, jadi kalau kekurangan vitamin ini ya itu tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik, ya nggak bisa bekerja dengan normal. Apalagi kalau teman-teman ya mengalami sirosis. Nah, jadi teman-teman ya boleh konsumsi suplemen vitamin B12, tapi ingat jangan sampai berlebihan ya. Sesuaikan dengan dosis atau bisa berkonsultasi dengan dokter ya. Kalau seandainya teman-teman sudah ada masalah kesehatan livernya. Nah, jadi teman-teman ya jaga kesehatan liver ya, jangan sampai terjadi perlemakan hati. Nah, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan vitamin ya, kemudian jaga pola makan ya, kemudian juga olahraga teratur. Nah, jaga pola makan tadi teman-teman, jangan sampai konsumsi makanan yang berlebihan. Nah, kemudian jaga berat badan, jangan sampai obesitas ya, makanya jangan yang berlemak-lemak. Kalau punya kolesterol harus dijaga, kalau punya diabetes harus dikontrol ya. Nah, olahraga 30 menit per hari ataupun 150 menit per minggu ya, intinya harus dijaga kesehatan supaya kesehatan hati itu terjaga, termasuk tidak mengalami fatty liver. Oke teman-teman ya, kalau seandainya ada masalah kesehatan, kira-kira teman-teman ada masalah nih, kok kayaknya saya mengalami ini, mengalami itu ya, kalau seandainya mengganggu, konsultasikan ke dokter. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.